Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kita akan bahas tentang janji capres cawapres tentang makan siang gratis dan satu sarjana untuk satu keluarga. Nah, jadi yang mengusung makan siang gratisnya adalah capres dari nomor urut 1 dan 2, yaitu Anies Caimin nomor 1 dan nomor 2 dari Prabowo dan Gibran. Nah, untuk satu keluarga satu sarjana itu diusung oleh capres nomor 3. Nomor 3 yaitu Ganjar Mahfud. Nah, kita akan bedah sekarang yang mana yang lebih baik dan masuk akal serta logis, guys. Nah, kita akan bedah sini ya, kita akan kaji guys ini ya. Untuk kita tahu bahwa program makan siang gratis itulah program di mana diberikan makan siang gratis bagi murid-murid di sekolah-sekolah ya. Terutama itu di PAUD SD ya. SMP SMA saya nggak tahu guys. Tapi ada itulah di SD dan TK dan PAUD. Jadi usia dini. Nah, jadi kan kita tahu sekolah itu dari pagi sampai siang atau ada yang sampai sore. Nah, itu kan ada makan siang. Nah, alih-alih mereka itu dibawa bekal dari rumah atau mereka makan di kantin atau di mana gitu. Nah, mereka itu makannya disediakan oleh pemerintah gratis gitu, ya kan? Disediakan gratis oleh pemerintah. Nah, itu berlangsung di Jakarta. Sehingga anak-anak ini terjamin gizinya. Ya. Karena makan siang itu penting guys. Makan pagi, makan siang, apapun itu yang dimakan oleh murid-murid ini, apalagi usia dini itu penting sekali. Untuk perkembangannya, untuk semangatnya, untuk kecerdasannya itu. Karena apa yang kita makan akan membentuk kita. Bahkan Islam itu mengajarkan bahwa yang haram akan membuat kita menjadi pribadi yang buruk. Nah, kalau halal haram aja sudah diatur, ya, apalagi yang soal yang beginian, yang bergizi gitu. Dan memang rata-rata kita lihat ada orang-orang yang makannya itu bergizi, dia akan punya kemampuan kecerdasan lebih baik dibandingkan orang-orang yang makannya tidak bergizi. Guys. Kita bisa lihat kondisi kayak contoh di tempat-tempat yang banyak kemiskinan, kayak di Afrika, di tempat di Asia yang gizinya itu kurang. Jadi jangankan mereka menjadi cerdas, bahkan ada peluang jadinya stunting karena kurang gizi. Nah, orang-orang di negara maju, Jepang, itu di Amerika, Eropa itu makannya guys, makannya bergizi gitu. Lengkap, ada proteinnya, karbohidrat, susunya, sayurnya, buahnya, lengkap. Nah, jadi makanya penting, karena kalau orang tua di rumah, itu kan nggak semua orang mampu. Nggak semua orang tua mampu. Bahkan untuk bayar uang sekolahnya kadang-kadang dia sudah ngos-ngosan. Bahkan ada orang tua itu yang nggak sanggup menyekolahkan anaknya. Tapi dengan dibantu pemerintah, orang tua itu tidak lagi mikirkan untuk makan siang anaknya bagaimana. Udah disediakan pemerintah. Dan yang pasti bergizi. Dan itu akan membantu tumbuh kembang anak agar dia menjadi manusia yang bermutu, unggul, dan cerdas. Karena asupan bergizi akan membentuk kecerdasan, akan menumbuhkan kemampuan otaknya menjadi lebih baik gitu kan. Jadi IQ-nya akan meningkat gitu kan. Nah, jadi kita bisa lihat pada perbandingan antara negara miskin yang susah untuk menyediakan makanan bergizi bagi rakyatnya, anak-anaknya, dibandingkan dengan negara maju yang mampu memberikan makan yang bergizi pada anak-anaknya. Nah, itu orang tua itu sudah bukan bebannya untuk memikirkan makan siang bagi anaknya. Nah, kalau orang tuanya nggak mampu, paling makan malamnya aja yang agak sedikit terkendala gitu kan. Yang penting kan satu hari itu ada makanan bergizi, yaitu dimakan siangnya gitu kan. Nah, karena kalau malam kan susah juga, anak itu di sekolah gitu kan. Jadi di siang saja gitu guys. Nah, jadi ini sangat bagus karena ketika kita ngomong anak usia dini, PAUD, TK, SD, artinya tidak ada pilih-pilih, adil. Semuanya, mau apapun sukunya, agamanya, mau itu adalah si kakak, si adik, abang, mau itu anak sulung, anak bungsu, anak nomor 2, nomor 3, semuanya mendapatkan gizi yang setara gitu. Nah, ini bagus sekali, ya.
Anda bandingkan dengan program dari Ganjar Mahfud nomor 3, yaitu satu sarjana untuk tiap keluarga. Ini guys menjadi dilematis, menjadi masalah. Kenapa? Kita nggak bisa lihat bahwa ada satu sarjana loh di satu keluarga. Bukan itu masalahnya guys. Masalahnya gini ya. Anda bayangkan ya, beban keluarga itu diletakkan di pundak anak ini. Anda bayangkan, ya, kasihan guys. Harusnya kan beban itu ditanggung merata. Setiap orang tuh harusnya mandiri. Jangan ada yang menjadi semacam tulang punggung keluarga. Jangan ada. Harus merata. Beban terus adil, dibagi rata gitu. Jadi nggak boleh hanya dibebankan kepada abangnya saja. Kasihan guys. Jadi gimana dia mau ini? Jadi ajaran ini ya mengajar orang untuk manja, menjadi beban bagi keluarga. Harusnya kan diratakan, jangan hanya abangnya dong, semuanya dong. Nah, makanya saya rasa ini program sarjana untuk satu keluarga ini nggak tepat guys. Ya nggak tepat. Harusnya kan semua. Dan ingat ya, banyak orang sukses itu tanpa melalui proses sarjana, banyak. Dan banyak juga orang itu yang tidak sukses meskipun dia sarjana. Jadi bukan perkara sarjana dengan sarjananya, tapi adalah apakah dia menerima ilmu yang cukup, gizi yang cukup dari dini. Jadi Anda tahu ya, ilmu itu didapat dari mana saja, nggak mesti dari bangku kuliah. Ya, Anda bayangkan ya, kita bertemu banyak bos-bos pengusaha kaya yang dia bahkan tidak tamat SD. Nah, bagaimana dia menempa dirinya? Itu tadi, dia meskipun dengan budget terbatas, orang tuanya berusaha memberikan gizi terbaik untuk anaknya. Meskipun sederhana, seperti telur seceplok, susu walaupun cuma secangkir kecil, ya sayur-sayur walaupun yang murah-murah, buah-buahan yang walaupun yang murah, tapi diusahakan cukupkan gizinya. Dan ditempa anak-anak itu langsung praktik lapangan. Dia mengikuti orang tuanya, bagaimana orang tuanya itu berdagang, berusaha. Banyak saya kenal bos-bos yang tidak tamat SD, banyak guys. Dan mereka sukses. Dan banyak pengusaha itu yang tidak tamat kuliah, tidak tamat sarjana gitu kan. Nah, karena nggak semua pekerjaan juga. Jadi gini loh, biasanya sarjana itu adalah syarat kita masuk kerja atau kita mengelola perusahaan. Kalau kita punya perusahaan sendiri, kita nggak perlu ijazah itu, nggak perlu. Karena kita yang mendirikan perusahaan, yang mengelola perusahaan. Contoh, saya mau bikin usaha kuliner, saya nggak perlu siapkan ijazah SMA, SD bahkan ijazah sana bahkan nggak perlu. Saya hanya tinggal modal keberanian, ya pengalaman sama ilmu yang saya miliki di bidang itu. Saya siap langsung saya jalankan. Nggak perlu saya siapin. Oh, saya mau usaha kuliner nih, siapin dong sarjana ijazah sarjana kan nggak ada gitu guys. Nah jadi banyak sekali bidang pekerjaan yang tidak perlu ijazah. Jadi bukan situ fokusnya, tapi bagaimana manusia ini menerima gizi yang cukup sehingga dia tuh bisa belajar dengan baik. Dia tuh punya kemampuan berpikir yang cerdas. Jadi dia tuh bahkan bisa berpikir ini guys ya. Orang cerdas bisa berpikir ini. Ngapain saya main-main? Ngapain? Buang-buang waktu, time is money, waktu luang. Sehingga dia tuh karena dia punya kemampuan kapasitas otak yang berlebih karena asupan gizi tadi, dia akan mencari ilmu, harus mencari ilmu. Dia tuh harus mengisi kepalanya. Karena kepala ini udah disiapkan untuk menampung ilmu yang banyak. Anda bayangkan misalnya kayak rumah yang kita bangun dengan kapasitas yang luar biasa besar, sehingga rumah itu akan bisa nampung banyak hal. Ya, dibandingkan dengan rumah yang sempit, yang kecil, yang kita tidak bangun dengan serius, dia akan malas untuk ngisi karena kecil, dia tampung kecil. Tapi otak yang dia tabung besar, yang dicapai dengan asupan gizi yang baik, itu akan haus ilmu. Dia akan berpikiran kritis, cerdas. Ngapain saya main-main? Daripada saya nongkrong di kafe, mending saya belajar, mending saya cari ilmu, mending saya praktek. Jika akan tercipta banyak orang-orang yang tidak lagi mengandalkan kerja sama orang, tapi bisa buka usaha sendiri. Karena dia punya kemampuan kecerdasan yang baik untuk belajar. Karena gini guys ya, belajar itu bisa di banyak tempat. Anda bayangkan ya, ada banyak perpustakaan di Indonesia. Saya ingat waktu kecil dulu saya hobi baca buku. Saya suka perpustakaan guys. Tempat yang paling saya suka selain toko game, saya suka baca sama main game, sama main bola. Di tempat-tempat yang saya suka itu adalah guys ya, kalau tidak
kalau tidak rental PS, kalau tidak rumah saya yang ada PS-nya, kalau tidak perpustakaan, kalau tidak toko buku, kalau tidak toko game, gitu guys. Jadi di perpustakaan itu ya banyak buku-buku guys. Apapun Anda mau ada. Yang diperlukan itu hanyalah bukunya ada, ilmunya ada, tinggal kemauan kita untuk mau mengisi kepala kita. Nah, kalau kepala kita kecil karena tidak dikasih asupan gizi, gimana kita mengisinya? Gitu. Tapi kalau kita, insya Allah kalau kita menerima gizi yang cukup dan luar biasa, kita akan men-challenge kepala kita yang sudah disiapkan ini untuk menampung banyak data dan ilmu itu untuk berusaha untuk semangat untuk mengisi kepala kita ini. Sayang dong kepala kita yang sudah kita bina, kita bangun dengan gizi yang bagus itu disia-siakan cuma untuk lebih banyak main, kan begitu guys. Nah, tapi orang-orang yang gizinya kurang, bahkan untuk makan mereka tuh lapar, mereka tuh nggak punya tenaga, nggak punya semangat, dan mereka pun dikasih ilmu pun nggak bisa tampung karena IQ-nya rendah guys, karena gizinya kurang gitu. Nah, jadi ilmu tuh banyak di YouTube ada. Kayak saya nih, saya buat banyak konten edukasi. Atau yang lainnya, banyak tuh di YouTube konten edukasi. Ya kan? Di buku-buku, banyak yang gratis juga. Anda mesti beli juga. Di YouTube ini gratis, modal kuota. Kalau Anda tidak mampu bayar kuota, Anda cari tempat hotspot gratis. Di perpustakaan tuh ada, di tempat publik ada guys. Anda tinggal hanya mau melangkah ke tempat itu. Saya dulu sering baca buku, saya juga cari hotspot gratisan di perpustakaan guys. Saya hanya perlu modal gadget murahan saja, yang penting saya bisa buka web, buka tulisan gitu kan. Nah, saya udah puas itu. Jadi saya bisa baca buku, saya bosan baca buku, saya baca ilmu edukasi yang ada di internet guys. Nah, itu jadi daripada buang-buang anggaran ya untuk satu sarjana, satu keluarga, itu akan menjadikan yang lainnya manja. Oh, abangku sarjana, ya kan? Bergantung sama abangku. Itu kan ajaran nggak bagus ya, bergantung sama lain. Kita tuh perlu untuk mandiri. Jadi anak itu disiapin untuk mandiri. Dengan cara dibekali. Pertama adalah isi kepalanya. Fisiknya. Fisik dikuatkan, otaknya dicerdaskan. Sehingga dia menjadi manusia yang mandiri. Yang punya capability untuk bertanggung jawab atas diri sendiri. Sehingga tiap orang akan punya tanggung jawab atas dirinya sendiri. Nggak ada yang bersandar pada abangnya. Nggak ada. Kasihan abangnya guys. Kasihan. Beban abangnya jadi bertambah. Sementara adiknya nggak kita kasih beban yang sama. Makanya ini jauh dari rasa keadilan. Jadi hemat saya, jangan pilih capres nomor 3. Karena programnya menurut saya nggak tepat sasaran guys. Kita butuhkan setiap insan manusia Indonesia itu yang cerdas, yang kuat, sehingga mereka tuh bisa mandiri dan bisa menjadi manfaat bagi yang lain. Jangan hanya mengandalkan abangnya saja, satu saudara, satu keluarga. Itu kasihan abangnya sekali. Anda bayangkan ya, dibandingkan kita menyerahkan, anggap gini, di Indonesia ada 100 keluarga. Satu keluarga isinya 3 orang anak. Dibandingkan kita mengandalkan pada 100 abang-abang, kan lebih bagus kita mengandalkan pada 300 orang. Anda pilih mengandalkan 100 orang untuk bangun negeri ini atau 300 orang untuk bangun negeri ini dengan kemampuan yang melebihi. Karena abang-abang tadi kan hanya ngomong tentang sarjananya, bagaimana yang gizinya. Ya kan abang nih nggak punya kemampuan berpikir yang IQ yang cukup karena dia tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup guys. Intinya adalah pada usia dini, kuncinya di usia dini. Ya, kalau kita ingat ya, bahkan kalau ada tahu kayak kita merawat tanaman, ya kan, itu di awal-awal yang penting. Makanya di awal itu kalau ada yang bertani, ya akan tahu ya, yang berkebun. Yang penting adalah masa awal tanam, pembibitan. Dipilih bibit yang unggul, dibuat bibit yang unggul, disiapkan lahannya, dikasih pupuk, dirawat. Jadi perawatan krusial itu adalah awal-awal masa tanam. Nanti ketika dia sudah 2 tahun, itu sudah mulai berkurang perawatannya. Karena dia sudah mampu, sudah kuat, sudah bisa, nggak seperti bibit yang masih lemah, yang harus dibekasi pada treatment guys. Nah, jadi kuncinya, jadi sama seperti tanaman, manusia adalah makhluk hidup yang butuh digenjot, ditingkatkan kemampuannya itu sejak usia dini.
Sehingga nanti kalau dia sudah mulai dewasa, dia sudah punya bekal dan dia bisa bergerak sendiri. Jadi kayak orang yang sudah pandai berenang, nggak perlu lagi dia jadi berenang. Ya nanti nggak bisa lepas aja dia bisa berenang sendiri kemana-mana. Tapi kalau awal-awalnya kita harus bimbing dia sampai dia menjadi bisa berenang. Jangan ditunggu dia bisa berenang dulu, bola dari dia berenang, percuma, ya kan? Sudah terlambat. Didik itu dari dini dan itu adalah bagusnya dari program makan siang gratis. Nah, sekarang kita akan lihat antara Prabowo dan Anies. Nah, karena ini adalah program original Anies, bukan Prabowo. Prabowo itu hanya mau menjiplak karena dia itu bagus juga. Nah, tapi sayangnya Prabowo tuh kayaknya nggak mau jiplak semuanya dari argumentasi yang disampaikan oleh saya nggak tahu itu apakah yang penting ada hubungan dengan Prabowo tentang keluarganya. Jadi mbak-mbak yang di luar itu ya, yang di wawancara pagi tadi ya, itu dia menyerahkan itu kayaknya bukan kepada komunitas sekolah. Dia itu memberi kayak lelang gitu guys. Jadi kosnya kan tinggi kosnya. Dan hasilnya tentu tidak sebagus kalau dikasihkan kepada komite sekolah yang berisi orang tua murid. Karena kita pakai logika guys ya. Kalau anak saya ya dikasih lelang, orang mau ngasih makan anak-anak kita di sekolah itu dikasih ke lelang. Orang yang lelang ini tentu itu bukan anak dia, hanya hubungan bisnis. Sehingga dia tuh belum tentu dia punya hati, rasa, karena itu bukan anaknya. Yang penting dia standar. Udah, ini penting dia approve udah. Tapi orang tua murid kan nggak begitu, orang tua siswa kan nggak begitu. Dia nggak cukup hanya level standar. Yang penting ini sudah diterima oleh si pemberi lelang, pemerintah memberi lelang. Siapa yang mau ikut lelang untuk menyediakan makan siang sebagai anak sekolah? Mereka cuma sesuai standar. Yang penting standar sesuai, lolos sudah. Mereka tidak lagi meningkatkan kualitas setinggi mungkin. Tapi kalau orang tua murid, ya anaknya yang dikasih makan, dia akan lebih kan guys. Lebih kan, karena itu anak dia. Gak ada orang tua tuh yang mau anaknya tuh kekurangan. Cukup pun tidak mau, dia maunya lebih tuh anaknya. Kalau bisa bahkan langit itu dikasih tuh anaknya. Saking sayang orang tua sama anaknya. Sehingga program itu akan tepat sasaran dan akan dapat lebih. Pertama, biayanya rendah. Bahkan ada biaya. Kenapa? Karena tidak perlu vendor, nggak perlu lelang, nggak perlu bisnis di situ. Langsung orang tua murid mengelola dana itu. Sehingga mereka tuh bahkan kalau mereka merasa kurang, mereka bisa ambil dari kocek mereka sendiri dan tambahkan gitu guys. Karena dia nggak rugi anaknya, tapi perusahaan kan mau begitu. Dia sudah kasih duit, ya sudah segitu saja. Kok bisa maka duit itu diperasnya lagi guys untuk jadi untuk lebih. Karena kalau perusahaan nakal, dia bisa manipulasi. Ini jaminan masih ada peluang untuk korupsi. Antaranya beli makanan yang bergizi, dikurangi levelnya. Yang penting dia standarnya tetap, maksudnya itu berkurang, tidak terlalu ketara, tapi dia untungnya besar. Nah, itu bahaya guys. Jadi kita nggak bisa membiarkan bisnis itu masuk ke bidang-bidang seperti pendidikan, bahkan kesehatan nggak bisa. Nah, kita tahu memang ada sekolah swasta dan ada rumah sakit swasta. Nah, itu kita nggak bisa juga kita tuh menyalahkan. Karena pemerintah tentu punya kemampuan untuk anggaran, untuk membangun dan mengelola sekolah dan rumah sakit negeri. Makanya dibolehkan swasta. Ya, cuman pemerintah harus backup juga dong. Biar kualitas negeri sama swasta tuh sama. Jangan nanti swasta lebih tinggi, negeri kurang. Atau sebaliknya, negeri lebih tinggi, swasta kurang. Sehingga jadi ketimpangan pendidikan. Orang yang sekolah negeri lebih pintar daripada swasta, atau sebaliknya, dari swasta itu lebih pintar daripada negeri. Nggak bisa gitu guys. Kita mau semua pendidikan itu rata, baik negeri maupun swasta. Sehingga pemerintah harus dukung dua-duanya. Apapun yang kekurangan yang dirasakan oleh sekolah swasta, ya tanggulangi. Sehingga kemudahan itu akan mereka rasakan sama seperti kemudahan didapatkan oleh sekolah negeri. Gitu guys. Itu butuh dukungan pemerintah. Jadi sekolah swasta sudah membantu, ya pemerintah harusnya sendiri. Ya bantu juga mereka gitu. Jadi ini untuk rakyat yang nggak mampu kan bisa sekolah di negeri atau di rumah sakit negeri. Yang mampu bisa sekolah swasta atau rumah sakit swasta guys. Nah jadi itu yang jangan semuanya dibisniskan, termasuk ini makan siang gratis. Ini harusnya jangan dibisniskan guys, karena ketika dibisniskan berarti kan merata semuanya. Kasihan nanti yang anak-anak yang miskin, kasihan. Mereka akan menerima manfaat yang kurang, karena budgetnya dipotong untuk bisnis, untuk bayar vendor, bayar jasa, harusnya mereka dapat lebih.
Misalnya contohnya mereka bisa dapat lauk pauk yang lengkap bahkan dilebihkan, akhirnya dipotong, disunat untuk jasa vendor atau pemilik bisnis, guys. Nah, itu nggak boleh terjadi, ya. Harusnya mereka mendapatkan makan yang gratis yang terbaik yang dikelola oleh ibu-ibu mereka sendiri yang sayang pada mereka dan akan melebihkan dari apa yang mereka terima dari budget yang dikasih pemerintah, guys. Dan sehingga kita akan melahirkan anak-anak yang cerdas, berkualitas, yang semangat, yang cerdas secara intelektual dan kuat secara fisik, sehingga bisa mengisi kepalanya dengan ilmu-ilmu dan fisiknya bisa menerima banyak pengalaman yang ditempa dalam hidupnya, guys. Sehingga dia menjadi manusia yang cerdas dan kuat sehingga bisa membangun negeri ini dan mencerahkan baik dirinya, keluarganya maupun masyarakat lingkungan sekitarnya maupun seluruh Indonesia, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.